Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Nurdiana dari kelas PAIN NIM 20111904772. Dalam video kali ini, dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Bapak dosen Edi Purnomo, saya mengambil materi teknik-teknik dasar dalam bimbingan konseling. Baiklah, kita masuk dalam materi. Sebelum membahas tentang teknik-teknik dasar dalam bimbingan konseling, alangkah baiknya kita memahami dulu apa sih artinya makna dari bimbingan dan konseling. Baik, bimbingan. Bimbingan adalah sebuah upaya secara sengaja yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lainnya untuk membantu orang tersebut dalam mengembangkan potensi dalam dirinya, menemukan prinsip hidup dan juga membangun kepercayaan diri yang kuat untuk orang tersebut mampu menghadapi masalah-masalah dan tantangan-tantangan dalam hidupnya. Sedangkan konseling adalah hubungan antara seseorang dengan seseorang lainnya, atau bisa kita sebut dengan interaksi antara konselor dan juga kliennya. Untuk konselor ini membantu seorang klien dalam menemukan masalah hidupnya. Sehingga dari pengertian di atas dapat kita pahami bahwa bimbingan dan konseling adalah sebuah ilmu baru yang menerangkan atau menjelaskan tentang proses terjadinya bimbingan dan konseling antara konselor dan kliennya, yang mana konselor ini membantu kliennya dalam menemukan masalah dalam hidupnya dan juga menemukan solusi yang tepat. Setelah kita memahami apa itu pengertian dari bimbingan dan konseling, maka kita akan masuk pada materi inti, yakni teknik-teknik dasar dalam bimbingan konseling. Yang pertama ada attending. Attending ini memiliki pengertian bahwa upaya seorang konselor dalam menjalin keakraban dengan kliennya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh konselor dalam menggunakan teknik ini, yakni dengan cara kontak mata, mimik wajah, dan juga sentuhan tubuh. Contohnya, seorang konselor menatap secara intens kliennya dengan ekspresi wajah yang sedikit tersenyum. Kemudian, memberikan sentuhan tubuh pada pundak. Nah, ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman, juga rileks saat si klien ini menceritakan seluruh masalah hidupnya kepada si konselor. Nah, kemudian ada juga teknik empati, yang mana empati ini memiliki pengertian bahwa kemampuan seorang konselor dalam merasakan apa yang dirasakan oleh si klien. Nah, si konselor ini dapat menggunakan sebuah ungkapan, yakni saya dapat merasakan apa yang Anda rasakan saat ini. Yang ketiga ada teknik refleksi, di mana seorang konselor ini mampu menangkap dan juga memantulkan perasaan, pikiran, dan juga pengalaman dari si klien ini. Dalam teknik ini, seorang klien dapat menggunakan sebuah ungkapan seperti ini. Tampaknya yang Anda katakan ini adalah sesuatu yang sangat mengganggu hidup Anda. Nah, teknik yang keempat yakni teknik eksplorasi, di mana seorang konselor ini dapat mengenali perasaan, pikiran, dan juga pengalaman dari si klien ini. Dalam teknik ini, seorang konselor dapat menggunakan sebuah ungkapan seperti, bisakah Anda menjelaskan apa yang sedang Anda bingungkan saat ini? Kelima, yakni teknik menangkap pesan, yang mana ini dilakukan oleh seorang konselor dalam mengungkapkan kembali esensi dari pernyataan utama atau kalimat utama yang diucapkan oleh klien ini. Dalam teknik ini, seorang konselor dapat mengatakan kepada si klien seperti kalimat, nampaknya masalah ini sangat mengganggu pikiran Anda ya. Dan yang keenam, ada pertanyaan secara terbuka, yang mana ini dilakukan seorang konselor untuk memancing agar klien itu mau bercerita dan berbicara serta mengungkapkan perasaan dan apa yang ada dalam pikirannya. Dalam teknik ini, konselor dapat bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan kliennya ini dapat menjelaskan tentang masalahnya atau apa yang ia rasakan secara panjang lebar, secara jelas. Contohnya, Dapatkah Anda menjelaskan kembali asal mula dari permasalahan ini? Seperti itu. Kemudian dengan otomatis si klien ini akan bercerita tentang asal mula adanya sebuah permasalahan ini. Kemudian yang ketujuh, ada pertanyaan secara tertutup atau pertanyaan tertutup. Ini dilakukan oleh seorang klien dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban yang singkat saja seperti ya atau tidak. Kemudian teknik yang kedelapan adalah dorongan minimal.
di mana teknik ini dilakukan oleh seorang konselor agar kliennya ini terus mau bercerita tentang masalahnya. Seperti ini, misalkan ada seorang klien yang memiliki masalah hidupnya, kemudian dia mulai mengeluh, saya putus asa, saya nyaris bunuh diri, Nah, dari sini omongan si klien akan terhenti. Maka konselor ini harus memancing kembali agar si klien ini mau bercerita terus dengan ungkapan ya, lalu, terus, seperti itu. Yang ke-9 ada teknik interpretasi, di mana teknik ini seorang konselor mengulas kembali pikiran dan juga perasaan klien dari pengalaman-pengalamannya tersebut. Teknik ini seorang konselor bisa menggunakan sebuah nasihat-nasihat berdasarkan teori-teori yang relevan dengan masalah dari si klien ini. Seperti seorang konselor ini memberikan pandangan yang lain yang dapat mempengaruhi perspektif dari kliennya ini untuk tidak mengambil keputusan yang salah. Dan yang ke-10 ada teknik mengarahkan, di mana upaya seorang konselor ini untuk mengajak dan juga mengarahkan klien untuk melakukan sesuatu. Contohnya, ada seorang klien yang memiliki ayah yang temperamental, emosian, bertindak kasar kepada anaknya ini. Kemudian si konselor akan mengarahkan si klien ini untuk melakukan apa yang biasa dilakukan ayahnya saat marah-marah. Coba Anda praktekkan bagaimana cara ayah Anda memarahi Anda. Kemudian yang ke-11 ada teknik menyimpulkan sementara, di mana teknik menyimpulkan sementara ini seorang konselor yang menyimpulkan pembicaraan sehingga arah pembicaraan itu semakin jelas. Kadang seseorang jika sudah memiliki masalah dan banyak tekanan dalam hidupnya, mereka bercerita tentang masalahnya pun juga tidak fokus, sehingga akan bermuluk-muluk dan tidak jelas. Nah, sehingga si konselor ini akan menyimpulkan secara sementara tentang inti dari apa yang dia bahas. Kemudian yang ke-11 ada teknik memimpin. Nah, yang mana ini adalah teknik memimpin ini merupakan tujuan dari konseling ini, di mana seorang konselor ini akan membantu kliennya dalam menemukan titik masalah dalam hidupnya. Teknik selanjutnya yakni teknik konfrontasi, yang mana ini digunakan konselor untuk menentang klien untuk melihat adanya inkonsistensi dari perasaan, pikiran, dan juga pengalaman klien. Contohnya seorang klien ini berkata, saya baik-baik saja. Dan kemudian ditanggapi oleh seorang konselor ini, saya tidak merasakan ada baik-baik saja dalam diri Anda. Pasti ada yang tidak beres. Kemudian teknik diam. Nah, teknik diam ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan teknik yang di awal tadi yakni attending. Yang mana diam ini seorang konselor sudah melakukan kontak mata dengan kliennya. Seorang klien yang memiliki masalah dan merasa tidak nyaman dengan ceritanya dan memiliki cerita yang putus-putus, maka seorang konselor ini akan diam dan coba menatap mata si klien ini agar klien dapat tetap nyaman meneruskan ceritanya. Kemudian selanjutnya ada teknik mengambil inisiatif. Kembali lagi pada perasaan tidak nyaman dari si klien ini tentang masalahnya ketika dia bercerita. Maka seorang konselor ini akan mengambil inisiatif agar dalam diskusi pertemuannya saat itu menemukan titik temu. Selanjutnya ada teknik memberikan nasihat. Nah, nasihat ini diberikan dengan teori-teori yang relevan dengan masalah dari si klien ini sehingga dapat membuka pandangan dari si klien. Yang terakhir ada teknik pemberian informasi. Jadi pemberian informasi ini juga sebagai tujuan untuk membuka pandangan, perspektif, dan mengubah pola pikir dari seorang klien. Jadi ketika seorang klien dan konselor berpisah karena telah usai sebuah diskusi itu, maka perasaan yang dirasakan oleh klien ini akan merasa senang, lega, dan merasa beban yang selama ini membebani hidupnya itu sudah sebagian hilang. Demikianlah penjelasan saya tentang teknik-teknik dasar dalam bimbingan konseling. Bila ada kesalahan dalam pengucapan saya ataupun kesalahan penafsiran dalam menafsirkan teknik-teknik ini, mohon dievaluasi, kritik, dan saran demi perbaikan saya di masa yang akan datang. Sekian, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.